أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan juga salat isya masih dalam satu dan rahmatullah. Tentu yang pertama dan yang paling utama tak henti-hentinya mari kita terus selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya di mana kita masih diberi nikmat umur yang panjang, masih diberi kesehatan, masih diberi keimanan dan ketakwaan kepada Allah, yang tentu dengan hidayah dan taufiknya kita pun masih bisa melakukan ibadah kepadanya, yang mana ini semua tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia, atau tidak semua kepada setiap muslim, tapi melainkan hanya sebagian yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kita pada hari ini mampu melakukan ketaatan kepada Allah, dan kemudian kita pun mampu bisa melakukan bertawabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi kita, memberikan kita semuanya hidayah dan taufiknya, dan kita pun juga senantiasa selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang mana kita masih membahas terkait tentang fikih waris atau fikih faraid. Ini kira-kira pembahasan yang sebelumnya masih ingat atau tidak? Ya. Baik, mungkin saya ingin refresh sedikit terkait dengan tabel yang ada waris, hibah dan wasiat. Terus yang ada tabelnya, saya ingin flashback sedikit ya, yang membedakan antara apa itu warisan, apa itu hibah, dan apa itu wasiat. Nah, kita masih coba flashback dulu sehingga kita tidak salah nanti ke depannya, bahwasanya waris itu diberikan setelah seseorang sudah meninggal, sehingga ketika ada seseorang yang mengatakan nanti kalau seandainya saya sudah meninggal baru saya akan berikan rumah atau harta saya kepada kalian, berarti ini namanya wasiat. Tentu wasiat itu diberikan ketika juga setelah meninggal. Yang membedakan dengan hibah apa? Hibah diberikan sebelum meninggal. Nah, kalau sudah meninggal berarti bukan lagi hibah, karena sudah berbeda secara langsung apa? Hak milik dari suatu harta tersebut. Penerimanya ahli waris kalau terkait dengan warisan. Kalau hibah siapa saja boleh menerima, entah anak, entah saudara, entah orang lain atau instansi boleh. Kalau wasiat semua boleh menerima kecuali siapa? Ahli waris. Ahli waris tidak boleh menerima wasiat meskipun itu dilontarkan oleh pewarisnya, oleh orang tuanya. Itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan apa? Innallaha qad a'ta kulli haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Allah telah memberikan kepada mereka orang-orang yang berhak sesuai dengan ketentuannya, dan maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Nah, ini seringkali kita masyarakat kita ini ributnya di masalah wasiat. Bapak wis wasiat kepada saya dan yang lainnya. Padahal wasiat tidak boleh diberikan kepada siapa? Ahli waris. Dan besaran daripada warisan itu semuanya telah ditetapkan dalam ilmu faraid. Nanti kita akan melihat berapa besarannya masing-masing, gitu ya, masing-masing yang telah ditetapkan. Adapun hibah bebas, ketika seseorang masih hidup boleh nggak menghibahkan semua hartanya untuk masjid misalnya. Saya mewakafkan semua harta saya untuk masjid. Tidak boleh.
Kenapa nggak boleh? Hibah ya? Hibah. Oh, Hibah boleh. boleh hibah. Karena masih hidup dan itu menjadi harta kita. Mau kita apakan harta kita terserah saja, gitu kan? Tapi kalau saya mati kemudian 100% semua harta saya buat masjid, Wasiat. nah itu wasiat, maka tidak boleh. Maksimal berapa? 1/3, gitu kan? Maka di sini maksimal daripada pelaksanaan wasiat itu adalah 1/3 dan itu pun tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Adapun hukum pembagian waris hukumnya wajib. Gitu kan? Mengikuti ketentuan syariat hukumnya wajib dan ancamannya sangat berat. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa, kalau Allah SWT berfirman apa? Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia pun melampaui batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah, maka Allah akan menjadikan baginya siksa api neraka. Akan menjadikan bagi mereka siksa api neraka. Maka berat. Ada berubah sifatnya sunnah, wasiat pun sifatnya sunnah. Nah, ini kemarin kita sudah melewati ini. Kita lanjut terkait dengan kalau yang waris ini kan ada di An-Nisa 11-12. Kalau yang hibah sama wasiatnya ada di Al-Quran atau di hadis Nabi? Hibah ini banyak disebutkan di dalam sebuah hadis. Itu hibah itu kan sifatnya seperti hadiah. Jadi kalau Rasulullah SAW dalam sebuah hadis misalkan mengatakan tahabu, salinglah kalian berbagi hadiah, salinglah kalian memberi hadiah, maka niscaya akan muncul rasa kasih sayang sesama kalian. Jadi hibah ini sebenarnya bagian daripada apa? Hadiah. Nah, ada bedanya hibah dengan hadiah itu tipis. Hibah itu ini perbedaan yang seringkali dibedakan antara para ulama. Hibah itu seringkali diberikan karena adanya rasa iba. Rasa iba yang dirasakan oleh seseorang yang akan memberikannya. Misalkan orang tua kepada anak, ketika ada rasa iba, wah takut anaknya terlantar, diberi yang namanya hibah. Tapi kalau hadiah itu diberikan atas nama apa? Sebuah penghargaan. Orang tua ke anak, anaknya ranking 1 misalkan, diberikan hadiah, itu namanya penghargaan. Bedanya cuma di situ saja. Intinya ketika mereka saling berbagi akan memunculkan rasa kasih sayang. Nah, ini bedanya hibah dengan hadiah. Jadi memang mirip dengan hadiah dan itu disebutkan di banyak hadis Rasulullah SAW untuk kita saling berbagi. Di nomor berapa ya hadisnya? Kalau nomor hadisnya saya kurang begitu hafal terkait dengan nomornya. Tapi bisa nanti di searching terkait dengan Rasulullah bersabda, tahadu tahab, salinglah kalian berbagi hadiah, maka niscaya akan muncul rasa kasih sayang di antara kalian. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang siapakah mereka orang-orang atau kelompok penerima waris ini atau ahli waris? Maka ada 3 kelompok. Yang pertama dawil furud, yang kedua asobah, yang ketiga dawil arham. Kemarin kalau tidak salah kita masuk ke ashabul furud atau dawil furud. Jadi dawil furud ini bisa disebut dengan ashabul furud. Mereka para ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya di dalam Al-Quran. Ya, Al-Quran banyak menyatakan walakum nisfu ma taraka azwajukum, dan bagi kalian setengah, wahai para suami, jika ditinggalkan oleh istri-istri kalian kalau kalian tidak memiliki anak. Dan bagi kalian wahai para istri, berapa? 1/4 kalau ditinggal suami kalian kalau tidak memiliki anak. Nah, kalau suami ditinggal istrinya dan punya anak, berapa? Dapatnya 1/4. Tapi kalau istri ditinggal oleh suami dan punya anak, dapatnya 1/8. Jadi setengahnya, gitu kan? Kalau suami setengah, kalau punya anak
seperempat. Perempuan istri dapatnya seperempat, kalau punya anak seperdelapan. Itu disebutkan di dalam Al-Quran, sehingga mereka orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran itu disebut dengan zawil furud atau ashabul furud. Nah, mungkin bisa 2 slide selanjutnya lagi. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, siapa zawil furud yang disebutkan? Nah, bagian sini. Apa itu? Oke. Bagian sini ada usul, ada furu. Apa yang membedakan usul dengan furu? Ada usul, ada furu. Usul dari kata apa? Aslun. Berarti artinya apa? Asal. Maka yang namanya suami atau istri asalnya dari mana? Dari orang tuanya, gitu kan? Maka disebut dengan usul. Maka anak-anaknya yang ini disebut dengan furu, cabang, gitu ya. Disebut dengan cabang. Adapun ke sini keluarganya suami atau istri, nah ini disebut dengan hawashi. Mereka keluarga dari apa? Dari golongan mayit yang ke arah samping. Nah, ke arah samping ini seringkali disebut hawashi, juga disebut dengan zawil arham. Yang ini disebutkan nggak di dalam Al-Quran? Berapa dapatnya? Enggak. Yang disebutkan di dalam Al-Quran cuman 1, 2, 3, 4 daerah sini saja. Gitu ya. Maka yang disebut di dalam Al-Quran itulah disebut dengan apa tadi? Ashabul furud atau zawil furud. Itu yang mendapatkan apa? Bagian apa yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Yang tidak mendapat bagian atau tidak disebutkan di dalam Al-Quran tadi disebut dengan zawil arham. Dari kata rahim. Rahim itu apa? Rahim itu apa? Perlu silatu rahmi atau silaturahim. Apa? Tali atau sebuah ikatan yang memiliki garis keturunan nasab. Makanya disebut zawil arham. Arham itu jamak dari rahim. Gitu, maka orang-orangnya ini, tapi zawil arham ini tidak sebutkan berapa bagian mereka di dalam Al-Quran. Tahunya dari mana? Dari hadis sabda Rasulullah SAW terkait dengan pembagian-pembagian mereka. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, baik, kembali Pak yang tadi. Nah, tadi zawil furud sama zawil arham. Itu yang apa? Zawil arham yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Adapun asobah, siapa asobah? Asobah mereka adalah yang apa? Yang mereka itu ahli waris yang tidak ditentukan bagian warisannya di dalam Al-Quran, tapi mereka menghabiskan harta sisa. Jadi pembagian waris itu kan harus habis, gitu ya. Yang namanya warisan itu dibagi harus habis. Yang sering mendapatkan warisan atau menghabiskan warisan itu siapa? Asobah. Asobah ini seringkali disebut dengan sisa. Orang yang mendapatkan sisa, tapi sisa ini adalah sisa yang banyak. Misalkan laki-laki, anak laki-laki, mohon maaf, itu disebutkan nggak di dalam Al-Quran berapa bagian? Saya punya istri dan kita punya 2 orang anak, laki-laki dengan perempuan. Laki-laki disebutkan nggak berapa bagiannya? Nah, sepikul 2 bagian. Tapi kan tidak disebutkan berapa, apakah sepertiga, apakah setengah, apakah seperempat, disebutkan nggak? Tidak. Tapi di dalam Al-Quran hanya dikatakan apa? Dikatakan lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagian laki-laki itu 2:1 dengan perempuan. Itu saja. Tapi tidak disebutkan apakah sepertiga, seperempat, 1/8, tidak ada. Maka
Yang seringkali disebut asobah itu pertama ada laki-laki. Nah, nanti kita akan bahas siapakah yang namanya asobah itu, siapa saja. Dan ada berapa macam bentuk yang namanya asobah. Karena asobah nanti ada 3 macam. Ada asobah binafsi sendiri, laki-laki kalau sendiri. Saya punya istri dan punya anak 1 laki-laki. Kalau saya meninggal, istri saya dapat berapa? Dapat 1/8. Kan tadi kalau laki-laki nggak punya anak, 1/2. Kalau punya anak, 1/4. Istri kalau suami meninggal nggak punya anak, berapa? 1/4. Kalau punya anak, 1/8. Jadi setengahnya, gitu ya. Nah, ini apa namanya, terkait dengan pembagian. Maka anak saya dapat berapa tadi? Saya punya anak 1 laki. Kalau saya meninggal, istri dapat 1/8 karena punya anak laki-laki. Anak saya dapat berapa? Semuanya. Kan ini asobah. Dapat sisa, tapi sisa yang menghabiskan semua harta. Tapi berbeda ketika misalkan saya punya istri dan punya 2 anak perempuan. Maka ketika saya meninggal, istri saya dapat berapa? 1/8. 2 anak putri saya dapat berapa? 2/3. Hartanya habis tidak? Enggak. Larinya kemana? Nah, coba yang tadi bagian tadi. Nah, misalkan tadi saya di sini mayit, ya, punya anak perempuan 2, maka anak perempuan saya dapat 2/3. Sisanya kemana? Hartanya kan belum habis, baru 2/3 plus 1/8. Yang menghabiskan siapa? Kesini. Asobah siapa yang mendapatkan asobah? Laki-laki, saudara saya. Misalkan saya punya 2 saudara kandung, kakak saya laki-laki, adik saya perempuan. Maka yang menghabiskan siapa? Kakak saya laki-laki, dia mendapatkan asobah. Nah, adik saya yang perempuan bagaimana, dapat tidak? Dapat tidak Bapak Ibu? Dapat berapa? Bukan itu pertama. Tapi adik saya perempuan, mereka bersarikat dengan anak saya yang menjadi 2/3 dibagi 3. Anak saya 2, adik saya 1. Tapi bagiannya berapa? 2/3. Jadi 2/3 itu dibagi 3, sisanya kemana? Ke saudara laki-laki kandung saya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ribet ya? Oke. Atau kita dengan kasus saja, ada pertanyaan dulu sebelum saya mencoba untuk menerangkan dalam kasus. Kalau mayitnya itu dua-duanya nggak ada gitu, ya. Jadi yang saudara itu kan ada dari saudara yang suami kandung, ya, ada dari istri. Itu pembagiannya juga. Kalau anaknya ada 3 perempuan semua. Oke. Misalkan begini, alhamdulillah ini sebuah kasus suami istri perjalanan safar, pada Allah tabrakan, meninggal dua-duanya. Misalkan punya 3 anak perempuan, ya kan? Lah, maka pembagiannya berapa? Maka di total semua harta suami istri, atau berat juga, kenapa? Karena akan terkait dengan, karena anaknya kan perempuan. Berarti saudaranya istri dapat nggak? Dapat. Tapi dari hartanya siapa? Hartanya istri. Saudara dari suami dapat tidak? Dapat. Tapi dari hartanya suami. Harusnya begitu. Tapi yang terjadi di masyarakat kita apa? Ketika keluarganya suami istri meninggal, orang tuanya meninggal, anaknya 3 perempuan, turun semua ke anak 3-3-nya. Ini salah. Kenapa? Maka ketika turun semua ke anak 3-3-nya ini, anak ini memakan harta orang lain secara
batin. Kenapa? Karena di harta ini ada hak orang lain. Siapa? Ini. Maka di sini mereka apa? Makan harta orang lain. Jadi tidak berkah harta mereka. Itu problemnya. Nah, kalau seandainya kedua, kalau kembali ke kasus tadi ya, suami istri tadi kecelakaan kemudian meninggal, maka anak apa? Mencoba untuk mencari tahu berapa sih hartanya bapak dan berapa hartanya ibu. Harus bisa dibedakan. Kenapa? Karena masing-masing dari harta bapak dan harta ibu, anak mendapatkan berapa? 2/3. 2/3. Betul kan? Sisanya kemana? Maka harta dari bapak akan lari ke saudaranya bapak atau ibu. Nah, bukan suami, harta bapak saja. Sehartanya ibu, sisanya lari kemana? Saudaranya ibu. Nah, bapak punya berapa saudara? Misalkan saya tadi punya 2 saudara, laki-laki kakak, adik perempuan. Istri saya punya 2 saudara juga, misalkan kakaknya laki-laki, adiknya perempuan. Maka harta peninggalan saya sebagai suami ke anak 2/3, sisanya kemana? Ke saudara laki-laki, adik saya dapat berapa? Ikut bersarikat di sini. Jadi hartanya suami dibagi dulu, ya kan? 2/3 dibagi berapa berarti? 4. Karena anak perempuannya 3 plus saudara saya perempuan 1. Jadi 2/3 dibagi 4, sisanya harta suami ke saudara kakak atau kakak saya yang laki-laki. Lalu dihitung hartanya ibunya berapa? Nah, misalkan tadi berarti 2/3 dibagi berapa? 4 juga. Dari harta istrinya atau harta istri saya lari ke kakaknya istri, sisanya berapa? Itu yang menjadi asobah. Bisa dipahami ya? Nah, cuman ribet Misalnya itu loh, baru masa bilang ya. karena yang nyari uangnya dua-duanya kan pedagang, otomatis harta suami istri kan nggak bisa dipisahkan karena yang dagang juga berdua gitu. Itu gimana caranya? Nah, maka ketika bercampur antara harta suami dan istri, maka anak ini berhak untuk mencoba mencari tahu semaksimal mungkin saja. Kan kadang anak tahu, oh bapak ini dulu ketika usaha 80% dari hasil kerja kerasnya dari modalnya. Oh ibu lebih sering di rumah misalkan, tidak bekerja atau ibu rumah tangga, tapi kadang sesekali bantu ke pasar misalkan. Anak kan lebih mengerti keadaan orang tuanya. Maka dari situlah dia mengira-ngira mencoba untuk mengkalkulasi. Gitu ya. Nah, problemnya karena mereka nggak mau susah itu tadi, wis digabungke berapa harta suami istri, ya kan, dari total semua, terus dibagi ke anak dan ke saudaranya bapak sama ibu. Salah. Kenapa? Karena nanti bisa jadi harta daripada keluarga istri saya mendapatkan bagian yang sama dengan keluarga saya. Makan harta orang lain dari iya. Maka anak tadi harus berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Untuk memisahkan antara hartanya bapak sama hartanya ibu sebelum itu dibagi. Supaya apa? Supaya tidak supaya tidak menjadikan apa yang didapat oleh keluarganya bapak atau keluarganya ibu itu di antara mereka tidak memakan harta orang lain secara batin. Bisa dipahami ya? Kalau di prakteknya kadang-kadang nggak memikirkan dari saudara gitu ya. Nah, kadang praktek itu tadi kita menyampaikan praktek kita di Indonesia ini udah nggak dipandang nih. Yang dilihat adalah cuma ke bawah tiro anak ini. Tapi itu tadi ketika dia tidak, seringkali mudah-mudahan mereka tidak mengerti. Beda ya, tidak tahu dan tidak mau tahu gitu. Kalau
tidak mau tahu berarti kan dia tidak mau mengkonsultasikan ke orang yang lebih tahu. Ya, yang penting dibagi, itu hawa nafsu yang bermain. Sehingga di situ akan mempengaruhi apa? Keberkahan harta. Tapi kalau orang itu nggak tahu dan mencoba untuk mencari tahu, maka dia akan bertanya ke orang yang tahu, sehingga akan mempengaruhi apa? Pembagian waris yang akhirnya mempengaruhi juga keberkahan terkait harta yang diterimanya. Ada pertanyaan dulu sampai sini. Berarti pewaris tunggal ada. Pewaris tunggal kalau laki-laki ada, tapi kalau perempuan tidak bisa menjadi pewaris tunggal. Kenapa? Kalau laki-laki kan tadi namanya apa? Asobah. Asobah binafsi. Dia mendapatkan sisa sendiri, maka dia mau menjadi pewaris tunggal. Gitu. Ada, tapi kalau perempuan tidak bisa. Perempuan itu kalau seorang dapatnya berapa? Setengah dari peninggalan orang tua. Sisanya kemana? Yang ke saudaranya, bapak dan ibu. Tergantung siapa yang meninggal. Bisa dimahami ya? Kalau punya anak perempuan 2, terus bapak ibunya sudah meninggal, itu warisnya untuk anak saya atau untuk saudara berapa itu? Nah, beliau punya anak perempuan 2, bapak ibunya sudah meninggal. Yang meninggal lebih dahulu siapa? Bapaknya dulu atau ibunya? Atau jangan-jangan bareng kayak kasus tadi? Atau bapaknya dulu. Atau bapaknya dulu. Iya. Ya, misalkan bapaknya dulu. Ya kan? Jadi bapak meninggalkan istri dan 2 anak perempuan. Sama saudara. Sama saudara. Saudaranya bapak berapa? Banyak. Banyak. Dan tinggal disebutnya berapa laki-laki, berapa perempuan misalkan. Ya. 2 laki-laki, 2 laki-laki, 3 perempuan. Jadi 5 dia saudaranya bapak. Mudah. Ketika suami meninggal, istri ada berapa tadi? 1/8. Yang namanya anak. Oke. Nah, anak perempuannya berapa tadi? 2. Saudara perempuannya berapa? 3. Berarti 3 tambah 2, 5. Tadi kan anak perempuan dapatnya 2/3 dibagi 5. Ya, no? Sisanya berapa? Sisanya lari ke saudara laki-laki 3 tadi. Sisanya berapa ya dibagi 3. Habis hartanya. Berarti yang untung ya, Pak? Saudara yang jadi baik yang laki-laki atau perempuan. Maka mohon maaf. Bagaimana kita mengakali supaya anak kita, kalau seandainya kita punya anak perempuan semuanya misalnya, bagaimana supaya kita biar harta kita nggak lari ke mana-mana? Yes, dihibahkan saja. Ketika kita masih hidup, kita hibahkan kepada anak-anak kita. Tapi jangan wasiat ya. Kalau hibah itu benar-benar sudah diberikan. Kalau wasiat, Lena aku mati kok. Nah itu beda cerita. Tapi harus diberikan sehingga ketika kita meninggal sudah milik anak. Kalau punya anak laki-laki 2 berarti habis ya saudaranya nggak dapat. Ya, anak laki-laki 1 saja, saudaranya nggak dapat. Kalau 2 berarti setengah-setengah. Maksudnya? Setengah bagian setengah. Laki-laki. Satu kan menghasilkan semuanya. Laki-laki 1 itu sudah menutup bagian semua saudara. Misalkan gini tadi, suami istri, misalkan tadi anaknya perempuan 2 dan 1 laki-laki, misalkan, ya kan? Anak laki-laki ini menutup bagian ini semuanya. Kalau nggak ada perempuan laki-laki semua 2. Kalau laki-laki semua 2, maka semua hartanya turun ke anak laki-laki dibagi 2. Oh, langsung bagi 2. Iya. Jadi lebih gampang nggak punya anak laki-laki. Kalau punya anak laki-laki tinggal bagi berapa? Langsung kan keluar dari hati. Nggak akan keluar dari mereka berdua karena laki-laki sudah menutup apa? Menutup hak keluarga bapak ibu. Pak Ustaz, kalau saudara dari tadi ya, dari bapaknya itu sudah nggak ada semua gitu. Itu nggak yang di belakangnya ada saudaranya itu? Baik, misalkan tadi
suami istri, ya kan? Suami Anak meninggal. perempuan 2, saudara 3 laki-laki 2 perempuan meninggal Ya, semua, ya. misalkan, ya kan? Dan meninggalnya lebih dulu daripada si mayit ini suami. Kemana larinya? Maka larinya ke anak saudara dari sepupunya ini. Iya, kalau ada besarannya pasti. Besarannya, nah, itu tergantung ada berapa orang. Maka nanti ada yang mendapatkan kalau nah ini sebenarnya ada perbedaan pendapat. Maka diturun bawah. Terus bukan turun ke bawah. Lagi terus. Nah, satu sekali lagi turun. Nah, enggak yang 4. Nah, naik sekali. Lagi naik. Naik bukan turun. Nah, ini dia. Pendapat beberapa imam mazhab terkait yang namanya ashabul dawil arham. Dawil arham yang mereka sekedar punya nasab tapi tidak ada ketentuannya di dalam Al-Quran. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, mereka tidak dapat harta warisan. Ini menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Terus larinya kemana? Nah, kalau seandainya anak perempuan dan laki-laki larinya kemana? Nggak ada anak laki-laki gitu ya. Maka larinya ke sini, ke Baitul Mal. Akan sebagian lagi Baitul Mal. Ini juga diperkuat dari pendapat sahabat yang bernama Zaid bin Sabit dan juga Ibnu Abbas. Jadi Dawil Arham itu mereka tidak dapat bagian. Kenapa? Karena ketentuannya memang tidak ada di dalam Al-Quran. Gitu ya. Nah, menurut beliau, kata Imam Malik dan Syafi'i, kenapa kok tidak dapat yang namanya Dawil Arham? Karena tidak ada dalil yang kuat dan pasti yang terkait dengan berapa pembagian Dawil Arham tadi. Nah, yang kedua, hadis yang menguatkan pendapat golongan ini pun lemah. Dan dari kaidah pun intinya tidak mendapatkan dukungan dari kaidah fikih terkait pembagian waris. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, mereka dapat. Jadi ini kan perkara masalah fikih, ya Bapak. Fikih itu kan sifatnya fleksibel. Beda pendapat tidak menjadi masalah, tapi beda pendapatnya dilandasi dengan adanya sebuah pengetahuan, ilmu pengetahuan yang mengacu kepada para ulama gitu ya. Nah, maka kita harus mengacu pada sini dulu kalau mau membagi ilmu tadi. Menurut Abu Hanifah dan Imam Ahmad, Dawil Arham mereka dapat. Ya. Kenapa? Karena ada kekerabatan, ada garis nasab dengan mayit alasannya. Dan ini juga dikuatkan oleh Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi yang menguatkan juga para sahabat, nggak main-main ini, gitu kan? Jadi pendapat ulama juga pendapat para sahabat. Jadi sahabat berbeda tidak pendapatnya? Berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena pernah suatu kasus atau beberapa kasus yang dialami sahabat A bisa jadi berbeda dengan apa yang dialami sahabat B. Disinilah muncul adanya perbedaan pendapat dan akhirnya turun kepada para ulama. Dan disinilah beberapa imam mazhab mengatakan ada yang benar, ada yang tidak. Loh, kalau saya menentukan dengan ini boleh nggak? Boleh, silakan. Kalau mengatakan begitu, ya boleh saja, monggo, silakan. Berarti kan kita mengambil keputusan atau mentarjah atau mengambil fatwa terkait dari pendapat para ulama terkait masalah ini. Ngambil yang mana boleh tidak? Boleh, dan menjadi masalah. Kalau itu memang pendapat yang kita anggap paling kuat, bukan saya ngambil pendapat itulah ben hartanya nggak lari kemana-mana misalkan. Mungkin dia punya dendam kepada keluarga orang tuanya misalkan, sehingga mengambil pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i ben keluarganya orang tua nggak dapat misalkan. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena dia mengambil keputusannya ya bukan mencari kebenaran, tapi ada
ada sebuah ya, tujuan lain ya, maksud lain di balik itu semua. Jadi untuk pembenaran atau untuk menguatkan pendapat yang dia ikuti dengan hawa nafsu, tapi bukan malah mencari kebenaran itu sendiri. Gitu kan? Nah, itu kalau kita melihat terkait dengan dalil arham. Ustaz bisa kembali ke tabel tadi Ustaz. Menarik sekali karena sisa yang dicontohkan Pak Yusuf tadi, kalau Bapak meninggal ibu dapat 1/8, anaknya kan 2/3. Artinya anaknya itu kan dapat 2/3 dari 7/8, ya kan? Ya. Karena ibunya kan 1/8. Artinya sisa yang sebagai saudara Bapak Ibrahim kan 1/3 dari 7/8. Nanti ada cara ngitungnya lagi ya. Jadi misalkan yang dihitung itu bukan berapa langsung saja, tidak, nanti kan ada penyetaraan penyebut dulu. Iya. Atau nanti ada konsep ar-raddu ada konsep yang namanya ada ar-raddu wal aul. Rad itu mengembalikan, al-aul itu menambah penyebut atau mengembalikan penyebut. Nanti ada tata caranya. Tadi yang menurut saya itu karena menariknya apa? Anaknya 2 ditambah saudaranya dari yang laki-laki itu mamanya hidup 3, berarti yang 2/3 itu kan untuk 5 orang gitu. Berarti yang sisanya itu untuk saudara laki-laki. Itu kan kalau dihitung-hitung ini malah besar dari saudara laki-laki. Kalau saudara laki-lakinya ada berapa orang? Jadi 3 orang pokoknya. Berarti yang lebih dapat besar itu bukan anaknya, malah saudara laki-laki bapaknya. Makanya asobah atau sisa itu sering kali lebih besar bagiannya dari bagian anak perempuan. Dan itu sering kali terjadi. Sehingga itulah yang menjadikan anak tidak rela. Harta bapak itu kok malah lari ke mamanya, itu yang membuat gak rela. Mamanya rasa kurus. Mamanya gak mau pengertian atau kurus. Bilang misalkan mamanya ada konflik sekalian dengan bapak. Itu tadi kemudian mengambil pendapat ini, wes serasa, weh. Nah itu yang menjadi problem. Jadi memang tidak boleh mengambil keputusan suatu pendapat dilandasi dengan yang namanya hawa nafsu. Oke, ada pertanyaan ibu-ibu? Kalau hibah itu harus dengan surat atau dengan apakah hibah harus dengan surat atau cukup dengan lisan? Hibah itu cukup dengan lisan. Akad itu kan bisa dilakukan dengan lisan. Kita nikah, saya terima nikahnya pakai surat, nggak usah tanda tangan KUA, sah nggak? Sah. Tapi ada saksi gitu ya? Enggak. Jadi hibah itu tidak harus selalu ada saksi. Jadi saya misalkan gini, saya ngasih HP ini ke jenengan, nggak ada saksi, boleh nggak? Boleh, nggak ada jadi masalah kan? Mau ini harta saya, sama saya kasihkan ke siapa saja, nggak jadi masalah. Tapi nggak kuat itu nanti hukum nanti bisa dituntut. Nah, dalam Islam udah, ketika misalkan saya hibahkan rumah ini ke beliau, misalkan. Kalau langsung balik nama nggak apa-apa. Bagaimana? Kalau cuma ucapan nggak bisa. Memang kalau dari aspek hukum positif, maksudnya kalau dari hukum maka kan kita mengacu ke dalam konteks syariat, bukan ke hukum positif. Kalau hukum positif ya harus pakai surat. Bahkan nikah pun kalau cuma sekedar akad diakui tidak, nikah sendiri nggak diakui oleh pemerintah. Itu secara hukum positif. Tapi ketika kita masuk ke dalam konteks syariat, hak miliknya sudah berpindah belum? Sudah kalau hibah. Meskipun tanpa saksi. Kalau seandainya terjadi konflik, berarti harta bapakku lah, bapakmu suka kalian aku misalkan. Buktinya apa? Ya, susah kita membuktikan. Maka dalam Islam cukup dia bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah dan Muhammadur. Akhirnya saya bersaksi bahwasanya ini harta ini telah diberikan oleh orang tuamu kepada diriku pada waktu ini. Sudah bersaksi, sudah. Nah itu ketika dia berdusta, maka laknat Allah akan datang kepada
dirinya, dan itu harus biasa. Itu yang disebutkan di dalam apa? Dalam hadis Rasulullah SAW, salah satu laknat Allah yang akan turun kepada seseorang ketika dia berdusta atas nama Allah. Dia udah bersumpah demi Allah, asyhadu Allah, sudah sampai syahadat lagi, dusta, langsung dapat. Berarti yang paling enak itu yang dunia itu mulia, yang akhirat masuk surga ini maksudnya. Nah itu kan ada, yang dunia kita yang mulia, padahal sengsara loh itu saja. Di akhirat masuk rokok. Karena Islam itu setahu saya tujuannya akhirat gitu. Lanjutannya dari hikmah itu, jika seorang ayah punya dua putri, sedangkan putri ini sudah menanggung kehidupan si ayah, berarti ayahnya langsung saja memberikan hibah kepada kedua anaknya, selesai. Ya. Kalau masih hidup, Iya, kalau masih hidup maksudnya. Iya. Keduanya diserahkan hibah, sudah selesai, berarti dia punya warisan. iya. Cuman kan orang tua kadang khawatir, kalau harta saya tak kasihkan ke semua anaknya, ke anakku misalkan, lah kalau saya ada apa-apa, kalau saya sakit, Ya, misalnya keduanya jadi tanggung sama anaknya. nah kalau anaknya perhatian, anaknya solehah gitu ya, silakan Sudah saja. menanggung semua kebutuhan ayahnya, ya dihibahkan saja. Tidak ada masalah. Kalau orang tuanya yakin itu ya boleh selesai. Artinya beda. Problemnya itu tadi. Anaknya soleh, menantunya belum betul. Jadi urusan muamalahnya agak rumit. Pak Ustadz, ini contoh ya saya gitu ya, yang sebagai harta yang besar itu saya sudah dibagikan ke anak-anak dalam surat pernyataan, dan anak-anak dipanggil semuanya, dikasih tahu sertifikatnya, anak-anak tanda tangan, kita tanda tangan, silakan gitu. Anak-anak saya masih berapa, mah sawahnya diambil aja hasilnya gitu. Padahal udah kita serahkan gitu, itu gimana? Boleh. Ada kisah ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya Aisyah, ini dalam sebuah hadis dikatakan Aisyah, aku pernah memberimu sebanyak 20 Daudi itu katakanlah kurang lebih ya 20 kilogram lah, 20 kilogram gandum misalkan. Nah, aku pernah memberimu 20 kilogram gandum. Apakah itu semua sudah dipakai? Kalau itu belum kau pakai, maka akan aku ambil sisa dari apa yang belum kau pakai. Boleh nggak diambil lagi? Boleh. Hibah itu boleh diambil lagi selama kita si pemberi ini masih punya power, masih punya kalau anak kan bapak masih punya power ya, punya kekuatan. Tapi kalau orang lain, dan itu pun harus persetujuan sama anak, karena hak sudah berpindah hak milik. Anaknya yang itu gitu. Nah kalau anaknya berarti kan sudah memberikan secara tidak langsung, boleh-boleh saja. Itu kisah Abu Bakar ketika meminta barang apa yang sudah diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kalau nggak dipakai maka akan aku ambil kembali sisanya. Itu boleh-boleh saja. Itu terkait dengan masalah hibah. Tapi juga karena udah diserahkan hibah, berarti harus persetujuan siapa? Anak atau orang yang sudah diberikan, karena secara akad itu sudah berpindah hak milik. Maka harus dia yang menyerahkan kembali apa yang sudah kita berikan kepada dirinya. Gitu ya. Wah, ibu ada pertanyaan. Bingung mau tahu? Agak luas ya. Seringkali kita ini akan paham ketika sudah kebentur dengan masalah ini. Tapi kalau belum kebentur biasanya tenang-tenang saja. Jadi sudah kebentur nanti baru mencari tahu. Nah itu problemnya kita seringkali gitu. Baru mencari tahu sudah kadung dibagi, ya itu juga problem lagi. Sudah salah lagi. Belum terjadi kita nggak mau tahu, sudah terjadi kita baru mencari tahu, tapi hartanya sudah dibagi, sudah selesai. Ini yang seringkali terjadi di masyarakat kita. Ya untuk mengantisipasi supaya kita tetap berkah harta yang kita dapatkan dari warisan, ya, sebelum dimulai alangkah lebih baiknya kita bertanya kepada orang yang mengetahui yang berahlinya. Supaya apa ya? Supaya masing-masing mendapatkan berkah, tidak memakan harta orang lain secara mungkin. Gitu kan? Baik.
Ada pertanyaan sampai sini? Betul. Kalau tidak ada, kita masuk Bapak Ibu terkait dengan yang namanya asobah. Jadi Bapak Ibu, kalau tadi Zawil Arham siapa saja sudah ke atas lagi terus. Habis. Bukan ke bawah. Saya atas. Nah, ada yang namanya pembagian asobah. Ini kalau kita masuk ke perhitungan ruwet nanti. Nanti kita secara ini saja kasus. Stop ke bawah. Lagi bawah. Ini ashabul furud dari perempuan 8 orang, laki-laki. Lagi atas. Nah ini atasnya sekali. Jadi Bapak Ibu, yang namanya asobah itu ada 3. Yang pertama asobah bin nafsi. Asobah bin nafsi itu kalau semua laki-laki itu pasti asobah. Ya. Anak laki-laki, saudaranya ayah laki-laki pasti asobah. Karena tidak ada ketentuannya di dalam Al-Quran. Maka kalau dia sendiri, maka disebut dengan asobah bin nafsi. Bin nafsi itu dengan sendirinya. Oke. Misalkan saya tadi suami istri punya anak punya anak 1 laki-laki. Berarti anak saya mendapatkan apa? Asobah bin nafsi. Jelas ya? Mendapatkan harta warisan tunggal ya. Ya semuanya lah. Atau kebalikannya, suami istri nggak punya anak, meninggal, tapi punya saudara laki-laki dan saudara perempuan, maka saudara laki-laki ini mendapatkan apa? Asobah bin nafsi. Banyak, atau punya saudara laki-laki 1 saja, nggak punya saudara yang lain, maka saudara laki-laki ini mendapatkan apa? Semua harta peninggalan dirinya. Gitu kan? Itu disebut dengan asobah bin nafsi. Ada yang kedua asobah bil ghair atau bil ghairihi. Asobah bil ghair ini ketika seorang laki-laki bertemu dengan dengan seorang perempuan yang di sini yang mempunyai waris ya, yang dia bersekutu dengannya untuk menerima asobah. Misalkan saya dengan istri punya 2 anak, laki-laki dan perempuan. Anaknya 2, laki-laki dengan perempuan. Kalau saya meninggal, berarti istri dapat berapa tadi? 1/8. Nah, anak laki-laki saya dengan anak perempuan saya dapatnya berapa? Sisa semua harta dibagi 3. Kalau dibagi 3, kan jatah laki-laki berapa? 2, jatah perempuan 1, berarti 2/1. Maka tinggal dibagi berapa? 3 saja. Kalau misalkan harta peninggalan saya 100 juta, maka istri dapat berapa? 800.000. Karena cuma 1/8. Sisanya ke anak laki-laki dan anak perempuan, tinggal dibagi 3. Nanti 2 bagian buat anak laki-laki, 1 bagian buat anak perempuan. Maka itu disebut dengan asobah bil ghair. Gitu kan? Kenapa? Perempuan mendapatkan sisa juga dengan keberadaannya siapa? Anak laki-laki. Bisa dibilang Bapak Ibu? Oke. Nah, ini disebut dengan asobah bil ghair. Nah, ada lagi asobah ma'al ghair. Next selanjutnya di bawahnya. Ma'al ghair itu adalah ketika seseorang ya, laki-laki berjumpa dengan perempuan juga ya, yang misalkan begini, langsung saja saudara perempuan kandung lebih ada bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari laki-laki. Misalkan begini, bapak punya istri 2. Dan dari istri yang pertama punya anak 2, misalkan laki-laki dengan perempuan. Dari istri yang kedua punya 2 anak juga, laki-laki dengan perempuan. Gitu kan? Yang meninggal bapak. Berapa bagiannya? Maka masing-masing istri dapat berapa? 1/8. Sisanya anak dari istri pertama dan anak dari istri kedua bersyarikat mendapatkan berapa? Sisa hartanya dibagi berapa? 6. Kok dibagi 6 berapa?
Kan laki-lakinya 2 tadi, perempuannya 2, jatah laki-laki berapa? 2, jadi berapa? 6. Maka dibagi 6 saja langsung. Itu disebut dengan asobat ma'al ghair. Ya, bisa dibagi Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan pembagian sisa ya. Nah, nanti kalau kita masuk ke dalam kasus, insya Allah kita akan kembali lagi di pembagian terkait dengan masalah kasus dan masuk ke dalam yang namanya hijab yang menutupi yang ditutupi. Siapa yang mereka berhak menutupi dan siapa yang tertutupi untuk tidak mendapatkan warisan. Ya, demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga kita semua bisa menambah wawasan dan keilmuan kita jika kita pun bisa dijauhkan dari perkara-perkara yang syubhat dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya berkaitan dengan masalah waris. Mari kita tutup kajian kita Bapak Ibu sekalian dengan bersama doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.